tokoh-tokoh adat dari Kabupaten Landak. Kami bersyukur dan sangat berterima kasih karena teman-teman semua sudah hadir di sini dalam rangka merayakan peringatan Sekolah Adat Sambabue yang pertama. Sekolah Adat Sambabue kami dirikan, ini adalah salah satu bentuk kekhawatiran kami sebagai generasi muda adat, kekhawatiran tentang wilayah adat. Beberapa tahun terakhir ini terjadi ledakan minat masyarakat adat pada gagasan pendidikan adat sebagai suatu cara untuk memperkuat ikatan mereka dengan budaya dan wilayah adatnya. Prakarsa pendidikan adat bermunculan di seluruh Indonesia yang semuanya didanai secara swadaya dan dikembangkan berkat tekad dan keuletan orang-orang yang penuh pengabdian. Salah satu prakarsa tersebut adalah Sekolah Adat Sambabue di Kalimantan Barat yang didirikan oleh Modesta Wisa. Sekolah formal ataupun pendidikan formal mengajarkan ilmu pergi. Anak-anak muda di kampung ini banyak yang pergi keluar. Mereka banyak berkuliah, banyak bekerja di luar. Sementara wilayah adat kita sendiri sepi. Ketika generasi muda adat berada di wilayah adatnya, mereka tinggal di kampungnya, mereka dianggap tidak maju. Tujuan dari pendirian Sekolah Adat Sambabue ini yang pertama, menciptakan generasi muda adat untuk kreatif berbudaya. Yang kedua, menggali kembali sejarah-sejarah tentang Dayak Kanayat yang sudah hampir punah, yang saat ini memang dipengaruhi oleh berbagai arus modernisasi. Yang ketiga, bagaimana membangkitkan minat generasi muda itu untuk peduli dengan wilayah adat mereka, yaitu dengan bagaimana mereka mau pulang ke kampung mereka itu sendiri. Dan kemudian bagaimana membangun komunikasi yang baik antar generasi, misalnya antar tokoh-tokoh adat, generasi muda adat, dan anak-anak. Saat ini kita bersama para perempuan adat dan tetua-tetua adat bersama anak-anak murid sekolah adat, kita akan pergi ke ladang. Hari ini ada proses panen di salah satu milik warga yang ada di Binua Kacak Tangah. Jadi kita akan pergi untuk memanen padi. Ladangnya di sana, kita masih lurus, masih ada sekitar berapa ratus meter dari sini. Di Sekolah Adat Sambabue ini kami memiliki konsep alam. Alam, semua orang itu guru, alam raya sekolahku. Jadi dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, dimanapun kami bertemu dengan orang baru, mereka merupakan tempat sumber kami mencari pengetahuan tentang sejarah, tentang adat istiadat, tentang identitas, khususnya untuk Dayak Kanayat. Lepas ada nyanyian, pakai nyanyian. Duannya atau lunjuk dengan tangan anek tengah, nian na aptung aneknya, nak batak ngka babah, nian narik ngatesia. Nah, begini lah. Nah, coba aku lihat lagi. Salah. Tangannya yang ini jangan ini pegang. Gitu. Di pendidikan adat mengajarkan generasi muda adat untuk mau pulang ke wilayah adat mereka. Di pendidikan adat itu sendiri tidak ada mengutamakan kepentingan pribadi, tapi lebih ke kepentingan bersama untuk tujuan masa depan bersama masyarakat adat. Tim inti, relawan pengajar, dan generasi muda adat wajib menggunakan bahasa ibu, menggunakan bahasa daerah. Karena bahasa merupakan identitas yang paling utama bagi generasi muda adat. Kalau beberapa tahun yang lalu,
masih lengkap tanam-tanaman kayak sawi, sawi ladang, bayam ladang masih ada timun kampung. Kalau sekarang seiring berjalannya waktu udah makin hilang. Dalam pendidikan adat sangat penting adanya praktek-praktek pengetahuan yang langsung turun ke wilayah adatnya. Praktek langsung yang dilakukan secara nyata, contohnya di sekolah adat Samabue, anak-anak langsung diajak pergi ke hutan, diajak langsung pergi ke alam untuk mengenal. Yuk, sekarang kami ini lagi mencari daun layang. Daun layang ini fungsinya untuk melepet, kalau bahasa Dayak melepet bontok. Bikin mepet bontong. Sekarang sih sedang semuanya banyak yang dicari, bukan hanya ini. Jadi kalau kita mau cari yang kayak gini harusnya di hutan yang dalam-dalam. Makanya kita harus terus melestarikan hutan untuk menjaga seperti bahan pangan seperti ini tetap ada. Memang sepertinya ini sudah pengetahuan dari leluhur, dari tetua-tetua adat yang kita sudah dari dulu ada. Makanya mereka dari perempuan ini mengajarkan mereka kepada anak-anak sekolah adat Samabue. Kau kan ada. Nah, kamu set ngago aneh gi batak daunnya untuk ngikatnya. Saya mempelajari banyak hal. Saya banyak melihat ibu-ibu memetik daun dan memotong dabung dengan benar. Dan saya ingin melakukannya. Ini namanya linsup. Kalau di daerah Dayak Kanayat ini dibilang linsup. Dan rasanya agak-agak pahit tapi manis. Bagi kawannya. Manis, mau. Dalam pemikiran yang tidak dikotak-kotakan atau pemikiran yang terhubung satu sama lain itu perlu dimasukkan dalam pendidikan adat. Misalnya ketika berbicara wilayah adat, kita tidak hanya berbicara tentang adat, tetapi kita lebih berbicara bahwa di wilayah adat itu sendiri terdapat manusia, terdapat bahasa, terdapat berbagai seni tradisional yang ada di dalamnya. Lagi kulit tarap. Pohon tarap. Untuk dijadikan baju adat. Baju adat untuk membuat kapua. Kalau di sekolah adat Samabue, belajarnya tentang belajar untuk melestarikan budaya, mengenal adat istiadat untuk tetap dijaga, jangan sampai punah. Dan juga kita diajar untuk menjaga alam sekitar lingkungan kita supaya alam tetap terjaga, lestari sampai ke anak cucu kita nanti. Kalau pelajarannya biasanya ada pelajar menari, habis itu bermain alat musik. Yang saya suka tarian dan adat-adatnya sangat unik. Rata-rata. Dicacat lo gariknya sih. Sangari. Enak rasa garik cahat iya. Ini adalah kelas makanan tradisional. Mereka sekarang sedang membuat makanan yang namanya bontok. Bontok biasanya juga dilakukan untuk ritual adat dalam Dayak Kanayat. Rocek. Lipat. Rata-rata supaya rapi. Di sekolah adat Samabue ini yang namanya generasi muda itu tidak luput dari orang-orang tuanya, dari generasi-generasi yang terdahulu. Nah, udah. Agak-agak dipangkong-pangkong janya supaya rata. Nah, dilubak nih sisinya. Peran tetua adat, peran tokoh adat itu adalah sebagai mereka tempat generasi muda adat untuk bertanya apa yang sebenarnya dahulu kala atau leluhur-leluhur masyarakat adat itu lakukan di wilayah adat mereka, apa saja yang bisa dijaga. Au ampet kita bahasa sahabat singko morasa 2 talu 4 5 6 7.
Saya masalah hatinya termasuk kalau daya kenayan ini tenggelam atau tidak diangkat, saya terasa kecewa. Oleh karena sejarah kehidupan kita asal-usulnya dengan adat. Nangahi kadeknya minta ya geknya me dingin darak dadar bulu ame takad. Makanya saya turun di sini. Saya mengingatkan atau membagikan atau mengingatkan masalah musdat adat. Au yang nak tantu nak sinukwa kita. Au nang bajaga kadeknya ada pangedek pangaco pangarunya. Au ame jadilah halim pangulat kadoko jadi tikus pipit balam. Ini adalah acara ritual adat untuk masang buah tangah, yaitu di mana kita untuk mendapatkan berkat dari Jubata atau Tuhan Yang Maha Esa supaya acara ini berjalan lancar dan cuaca diberikan cuaca yang cerah. Dan sekolah adat Samabue ini sebenarnya gerakan generasi muda adat yang peduli dengan komunitas adatnya, yang peduli dengan wilayah adatnya. Dan pemerintah juga sangat bersyukur dengan adanya sekolah adat Samabue, dan mereka bangga kepada generasi muda adat. Wah, generasi muda adat itu ternyata mampu membangun sekolah, mampu membuat terobosan baru. Mereka beranggapan ini adalah terobosan baru yang terjadi di Kalimantan Barat. Dan mereka berharap di Kabupaten Landak ini sendiri, sekolah adat itu harus ada di setiap kecamatan.